Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan yang baik ini. Kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, mengucap syukur atas perkenanannya yang menghidupkan kita hingga pada detik ini. Kita bisa hidup dengan harapan, dengan cicipan ketenangan, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena kita telah mendapatkan anugerah daripada Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita menikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Dan mari kita bersatu hati memohon belas kasih-Nya supaya pada saat ini Ia berkenan bermurah hati, membiarkan kita menikmati hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penguatan, terima kasih untuk hal-hal yang baik yang boleh terjadi dan kami alami. Terima kasih juga untuk hal-hal yang hingga pada detik ini kami menganggapnya sebagai satu hal yang tidak mengenakan. Karena itu kami berserah diri kepada Engkau ya Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang dapat menghibur dan juga mengarahkan kami pada satu refleksi teologis yang benar. Sehingga kami tetap bisa menemukan makna, bahkan yang lebih indah daripada yang kami bayangkan. Oleh karena Tuhan berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu oleh firman-Mu. Sekali lagi kami diteguhkan dan didorong untuk terus hidup dalam kebenaran. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya rindu membacakan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-7. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7 beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta dan pasukannya menghadap engkau ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Saya lanjutkan ayat yang ke-8 sampai 10. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dia. Bapak Ibu Saudara,
Dari kisah yang saya bacakan dan kita perhatikan hari ini, orang-orang Israel saat itu sedang mengalami penindasan yang berat oleh musuh mereka. Karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, mereka diizinkan Allah untuk mengalami penindasan. Setelah kematian pemimpin mereka yang bernama Ehud, umat Israel kembali melakukan dosa di hadapan Allah. Dan karena itu mereka diizinkan Tuhan untuk dikuasai oleh raja kafir. Karena beratnya penderitaan mereka, akhirnya mereka sadar dan kembali mencari Tuhan. Mereka meratap dan berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Maka Allah kemudian mempersiapkan pertolongan bagi mereka, dan kali ini Tuhan ingin memakai Barak melalui Deborah, seorang nabiah. Tuhan memerintahkan Barak untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Perintah ini disertai dengan petunjuk yang jelas bahwa Tuhan akan menyertai dan mereka akan menang karena Tuhan. Tetapi kita mendapati reaksi Barak tadi terhadap tugas yang diberikan itu sempat membingungkan kita ya. Dia seperti antara menerima dan menolak. Kemudian Barak meminta agar ditemani oleh Deborah. Ketakutannya ialah melebihi resiko yang akan dia terima. Resikonya adalah dia akan dipandang rendah dan lemah karena melibatkan seorang perempuan dalam perang ini. Namun akhirnya kita mendapati bahwa dalam pertempuran itu mereka berdua, Barak dan Deborah, menghalau musuh bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, respon terhadap tugas dan panggilan dari Tuhan kepada seseorang itu berbeda-beda. Di dalam firman Tuhan hari ini, atau bahkan kita melihatnya dalam bagian firman Tuhan yang lain, bukan hanya Barak yang merasa takut dan tidak percaya diri ketika mendapatkan tugas dari Allah. Ada orang-orang, bahkan nabi, ya seperti Musa, dia sempat menolak panggilan Tuhan dengan alasan memiliki keterbatasan fisik dalam hal berbicara. Ada juga Yeremia, ketika dipanggil Tuhan, dia merasa tidak layak, tidak berbakat, tidak mampu karena masih muda. Yesaya pun pernah menolak dipakai Tuhan karena dia juga merasa tidak layak karena berdosa. Terlebih ketika kita juga melihat Yunus yang lebih memilih melarikan diri dan menghindar supaya dia tidak pergi ke Niniwe. Apakah Bapak Ibu Saudara, Allah menerima penolakan itu begitu saja? Kita mendapati bahwa di tengah-tengah penolakan tokoh-tokoh ini, ketika Tuhan sudah menetapkan akan memakai mereka, maka Tuhan tetap memakai mereka. Melihat teladan dan juga prinsip firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari kembali akan identitas kita sebagai orang percaya yang sudah Kristus selamatkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah misionaris. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah alat, hamba, pelayan Allah yang menanggung misi, melaksanakan agenda untuk memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Ini tidak bisa kita tolak karena panggilan ini sepaket dengan panggilan keselamatan yang telah kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini hidup kita hari ini adalah sebuah misi. Hidup kita di dunia ini adalah misi. Kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa hari ini atau hal ini adalah kebetulan. Karena di dalam Kristus kita telah menemukan makna. Hidup kita bukan sekadar hidup. Karena itu ketika hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara masih bisa hadir
di dunia ini, hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di tengah-tengah teman sepermainan, hadir di tengah-tengah rekan kerja, hadir di tengah masyarakat, bahkan hadir di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah sekalipun. Di sana kita duduk dan berdiri sebagai hamba, sebagai anak-anak Allah yang dipanggil untuk menyaksikan Kristus dan menyaksikan karyanya kepada mereka semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi berkat untuk orang-orang, setiap orang yang akan kita jumpai pada hari ini. Sekiranya kalau kita tidak atau belum bisa menjadi berkat buat mereka, setidaknya kita tidak menjadi batu sandungan untuk mereka. Kita adalah wakil Allah di bumi ini. Kita adalah kaki tangannya. Terlebih kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah representasi dari kehadiran Sang Juru Selamat yang dibutuhkan oleh semua orang. Selamat menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Mulai hal-hal yang kita kerjakan hari ini, mulai karya dan pelayanan dan kerja yang kita rencanakan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami bahwa kami telah menerima perutusan daripada Engkau. Dan perutusan itu satu paket dengan panggilan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, sebagaimana Engkau memandang kami begitu berharga sampai Engkau berkorban mati di atas kayu salib bagi kami, biarlah mata hati kami juga memandang bahwa setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini adalah berharga juga di mata Tuhan. Sehingga hati kami meluap dengan kasih, belas kasih dan kemurahan, serta kerinduan untuk menyaksikan pribadi Kristus dan karya-Mu di dalam kehidupan kami kepada mereka. Kiranya Engkau berkenan memakai kami di tengah-tengah kesederhanaan hati kami Tuhan, untuk kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain pada hari ini. Terima kasih, kami berserah diri kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.